Pertama, saya ingin mengapresiasi dengan puisi. Mungkin puisi itu ada bagusnya dibacakan di awal acara dan nanti menjelang akhir atau apakah sekarang ini untuk yang pekan depan dibacakan jawabannya. Kalau itu kan puisi kepasrahan, ya, itu isinya tidak bisa kita bantah, tapi pasrah. Jadi setelah dibacakan itu di awal acara di pembukaan, nanti menjelang sore atau menjelang penutupan dibuatkan dan dibacakan puisi yang berdimensi hamasah, berdimensi semangat, berdimensi optimisme. Kalau tadi kan tidak ada yang mau bantah, emang benar sih. Mungkin kelihatannya masa segitunya negara kita diambil kemudian berubah jadi Indochina, ya kan? Itu mungkin fakta. Mudah-mudahan dimasukkan ini. Yang kedua, saya minta Mas Canggih seperti pergantian. Saya akan tunjukkan ada dua materi yang tidak mungkin dibahas di sini, tapi lain waktu perlu dikomitmeni dalam bentuk RTL, rencana tindak lanjut, atau nanti melalui Pak Yusuf, Pak Herwanto, atau bapak yang lain. Kita lihat ada satu materi yang berhubungan dengan Masjid Benteng Pertahanan Umat. Ya, untuk dilihat ini aja bahwa kita punya materi ini mungkin perlu disepakati apa kabarnya. Ini materi kita hari ini adalah dari mobilitas. Nah, dirikan dulu di full screen. Nah, masjid ini Benteng Pertahanan Umat kita ambil cepat aja. Terus. Ya, ini tadi kita bisa membicarakan banyak hal dan seterusnya. Terus, ya, terus, ya, lagi, ya, terus. Oke, saya pikir buat pengurus masjid sebenarnya bisa di close, kita masuk ke revitalisasi remaja masjid. Jadi kalau boleh dibilang, saya memang sempat tadi diberikan support oleh Pak Yusuf tentang pertanyaan beliau, dan saya bilang Pak Yusuf benar-benar membicarain gua. Ya, tapi intinya kita sedang berada pada satu kerja yang bentengnya kalau menurut Dewan Dakwah itu ada 3, masjid, pesantren, dan kampus. Nah, untuk pesantren kita sudah punya BKSPPI yang ketuanya Ustadz Mustaqim dari Darussahadah, sekretarisnya Ustadz Andriansah dari Wonogiri, dan kalau kampus di sini ada beberapa bapak termasuk dosen kita ada di sini. Nah, ini satu hal lain yang akan kita bicarakan lain waktu. Next. Terus, ya. Nah, oke. Paling tidak terbayang oleh bapak-bapak pengurus masjid bahwa kita tidak akan sekedar teori sebetulnya, tapi memang teori mengawal praktek berdasarkan teori ditambah dengan kondisi objektif di lapangan. Ya, sempat saya dari kemarin saya terpikir untuk hari ini karena hari daurah pengurus masjid, selesai materi kita tambah materi yang tapi ternyata waktunya nggak memungkinkan. Jadi baru satu aja udah 2 jam. Kalau nambah lagi barusan sangat terlalu dipaksakan. Lain waktu nanti bisa disepakati. Kalau perlu mungkin nanti kita adakan lagi daurah khusus masjid, tapi formulanya harus disiasati gitu. Dan materi-materinya tentang 2 yang ini. Nah, oke, yang masjid sudah. Harus mohon maaf ada yang kelupaan. Handphonenya kembali disimpan dulu karena kita mau bicara kita mau gos gitu ya. Karena kalau masih ada ya, mohon agak cepat dikit dibantu Mas Ali, Mas Anwar, Pak Agus, biar agak cepat. Ustaz Irfan sudah datang ya. Bapak-bapak sekalian, ini Ustaz Irfan bisa diri. Ini Ustaz Irfan ini seumuran dengan anak saya nomor 2, tapi dia jadi ketua panitia untuk subuh gabungan se-Jawa Tengah yang insya Allah kita niatkan alokasi 1 juta jamaah. Jadi beliau tidak ada GSMI, Gerakan Subuh Milenial Indonesia. Ketua panitianya untuk tanggal 19 Juli 2023
adalah Ustaz Muhammad Irfan. Ya, terima kasih Ustaz. Dipastikan tidak ada yang tertinggal di handphone ya, yang sifatnya teman-teman bercetak. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Saya coba tidak seperti tadi. Mudah-mudahan kalau tadi diselesaikan jam wah sedikit banget dong. Karena ini jam 4, 15 menit lagi. Setengah jam. Boleh. Saya pikir sebaiknya jangan setengah jam. Nanti materi kita kan boleh bilang materi solusi. Jadi pembicaraan kita langsung saja. Dilema mayoritas. Dilema itu artinya gimana ya? Kita mayoritas tapi tertindas. Kita mayoritas tapi nggak boleh punya identitas. Lucu ya? Orang Kristen boleh pakai salib kemana-mana, pakai sinterklas setiap akhir tahun. Kita nggak boleh punya identitas. Ini memang udah kebangetan. Ya. Hanya kita harus mempertegas identitas kita, tapi baiklah kita mulai saja. Kenapa tidak ada isinya? Komunitas potensial ini sebenarnya bisa disebut aspek keilmuan, aspek kesejarahan, aspek SDM, remaja, emak-emak. Jadi komunitas kita ini, manusia-manusia Indonesia ini adalah manusia-manusia yang sebenarnya ya mayoritas Islam. Tapi jangan lupa kemudian dari majalah atau koran Republika 2007 mengatakan bahwa 70% generasi muda Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Gitu Pak. 70% Pak. Jadi bisa dipahami, yang baca Quran aja belum tentu mau pakai Quran, apalagi yang nggak bisa baca, kan gitu. Oke, langsung saja. Nah, kita membutuhkan reorientasi pemahaman Islam menurut sumber aslinya dan aplikasi sistem Islam secara profesional dan konstitusional. Maka kalau pakai logika, menggunakan logika ini, penerapan syariat Islam itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena orang bisa menengok bagaimana pengelolaan negara ketika Afghanistan futuh pada tanggal 15 Agustus 2021. Bayangkan tahun 2022 Afghanistan memberangkatkan seluruh jamaahnya dengan lancar dan sesuai dengan alokasi. Bahkan di hari Idul Adha kemarin, Lebaran tahun 2022 kemarin, justru para jamaah haji dari Afghanistan uang ONH-nya dipulangkan sebesar $515, ekivalen dengan 7 juta sekian. Kita sudah lunas bayar haji, nggak bisa berangkat. Padahal kita sudah merdeka 77 tahun. Mereka baru 2 tahun, Pak. Jadi bisa ditangkap ya teman-teman. Bersama Islam, kekuasaan Islam membuat sesuatu itu bisa terlihat memang punya daya. Sama dengan di Jakarta. Di Jakarta itu masjid-masjid di zaman Pak Anies Baswedan benar-benar kinclong. Per 3 bulan masih rata-rata dapat 12 sampai 18 juta rupiah untuk sekedar biaya maintenance. Tetapi gereja juga dibantu. Tapi lihat kalau dulu zaman Pak FX, apa masjid dibantu? Jadi mana-mana kita bisa lihat. Kalau pemimpin Islam, dia punya doktrin atau punya pedoman Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ayat ini dipakai kalau kita berpuasa. Kalau antum nggak berpuasa, jangan baca-baca ayat ini, udah susah nyusahin lagi. Ya, bukan ayatnya yang salah, kita ini yang mungkin harus belajar tentang sosiologi situasi. Jadi umat Islam ini perlu pemahaman menurut sumber aslinya. Kenapa kemudian ketika muncul ayat ta'adud masna wa sulasa wa rubahu ribut? Coba-coba Anda jadi ustaz sering membahas poligami. 3 kali pengajian juga nggak bakal dipanggil lagi. Karena ada kesalahan dari pihak tertentu menjadikan poligami sebagai ajang untuk menganggap lebih hebat, lebih superior daripada perempuan. Dan perempuan merasa kalau ada pihak laki-laki yang menikah lagi itu sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang tidak sayang pada istrinya. Kesalahannya pada semua kita. Jadi
reorientasi pemahaman Islam menurut sumber aslinya. Ketika kita lihat bagaimana ketika Rasulullah kemudian kedatangan Abu Bakar Siddiq, dari mana sahabat Nabi bernama Abu Bakar datang membawa putrinya. Ya Rasulullah, ini anakku agar bisa menjadi istrimu. Nah kan perlu kita baca secara sosiologi. Kenapa bisa terjadi seorang sahabat membawa anaknya? Ya, kalau nggak salah memang satu-satunya istri beliau yang dinikahkan perawan itu Aisyah. Saya tidak sedang mempengaruhi ibu-ibu yang di belakang. Saya cuma lagi bicara reorientasi, konsep jihad, konsep sedekah. Karena kata-kata sedekah di seolah-olah ya, kesian amat, kesannya kesan gembelisme. Acara kita ini dibiayai oleh sedekah ahliya, kesannya gak enak amat ya. Udahlah, nanti lagi teks. Nah, perlu membangun relasi antar umat Islam. Kurang L ya, nanti dibetulkan. Perlu membangun relasi antar umat Islam dalam posisi internalisasi pemahaman tentang hakikat penerapan Islam di Indonesia maupun secara internasional. Jadi bisa dibayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa hari ini kita punya persoalan pemahaman keislaman kita sebatas bahwa kita agamanya Islam, lalu kita tadi sudah sholat, bahwa kemudian lalu akhirnya kita tetap minum air aqua gitu. Kita masih merokok gitu, ya terserah di repot diomongkan. Masih belanja di Indomaret, saya juga benar. Oke, next. Pemberdayaan komunitas. Mungkin kalau kita pahami background itu semua orang tahu itu proses sholat berjamaah ketika Muhammad Al-Fatih dengan sekian ratus ribu pasukan. Dan perlu dipahami pasukan itu berlapis tiga. Pasukan Muhammad Al-Fatih yang akhirnya mampu membebaskan Konstantinopel yang dikuasai oleh kelompok Romawi dan kelompok Kristen itu dalam kurun 500 sampai 800 tahun. Dalam kurun yang tidak terlalu lama setelah operasi seorang Muhammad Al-Fatih yang usianya 22 tahun yang dikawal oleh seorang Samsudin dan satu lagi ulama yang membersamai beliau, berdua ulama. Jadi gerakan-gerakan kita pun tidak akan ada nilainya Pak Ibu kalau tidak ada ulama-ulama. Di sini ada Ustaz Irfan, mudah-mudahan terus belajar. Ada Ustaz Ali, Ustaz Ali ini insya Allah 1-2 tahun lagi dia akan berangkat ke Madinah. Ya. Jadi buat Ali umurnya baru 20 Pak Yusuf, 20 tahun. Kalau Ustaz Irfan 29. Ya, jadi artinya kita memang menyiapkan generasi-generasi muda yang mudah-mudahan beliau anak-anak ini bersabar. Nah, pemberdayaan komunitas masa awal masuk Islam abad ke-7, masa penjajahan silih berganti Belanda, Inggris, Jepang. Saya ingin bercerita tentang apa yang pernah terjadi di kampung saya, walaupun saya tidak pernah di kampung saya sejak kecil. Di Sumatera Barat itu ada tradisi anak surau. Anak surau itu meniscayakan anak-anak SD kelas 5 SD tidak lagi tidur di rumah. Mereka akan tidur di saung-saung, mereka akan tidur di kobong-kobong, mereka akan tidur di emperan-emperan yang dibuat di sekitar rumah di masjid-masjid. Tapi dulu di sana mereka belajar silat, di sana mereka belajar bahasa. Jadi jangan heran seorang Agus Salim punya kemampuan berbahasa sekitar 14-16 bahasa asing. Sampai Ratu Wilhelmina, pemimpin Belanda saat itu di masa negosiasi perdebatan setelah kita proklamasi dan ada perdebatan internasional, salah satu yang dipujikan oleh Ratu Wilhelmina adalah Agus Salim. Saya tidak bisa mengerti kenapa engkau bisa berbahasa Belanda lebih fasih, lebih halus, lebih santun, lebih logis, lebih sistematis ketimbang orang Belanda. Saya punya paman yang tinggal di Bandung. Dia kalau bicara dengan masyarakat menggunakan bahasa Sunda. Saya dengarnya, saya kan panggilnya omong. Oh ini orang Sunda, orang Padang ya. Nah ini artinya penting buat semua bahwa kita perlu komunitas yang tergembleng. Jadi kalau di sini ada Aminul Hasan, silakan nanti Ustaz Sigit kita cari kesempatan untuk connect supaya kita melakukan percepatan. Jadi kalau sudah sampai asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bisa lihat. Umar bin Khattab hanya hitungan detik dari yang pertama dia akan mengangkat pedang. Barang siapa orang yang coba-coba masuk Islam, aku ini preman pasar ukas, aku tebas batang lehernya. Sweet setelah dia membaca surat Toha ayat 1-8 yang direbut dari adiknya. Maka kemudian dia mendatangi Rasulullah. Rasulullah dibisiki oleh malaikat Jibril dan Umar bin Khattab mengucapkan syahadat. Dia kembali mengangkat pedang. Siapa yang mengganggu orang-orang yang berislam, langkahi dulu mayat Umar. Nah ini akan bisa dibayangkan kalau daurah-daurah kita sambung dengan leadership camp Muslim. Nanti kita koneksikan. Saya sudah punya mimpi Pak untuk adanya latgab. Saya sedang mencoba berusaha mudah-mudahan di tingkat kokam antara kokam dengan banser. Karena banser itu, ini ada yang ketawa nggak percaya. Banser itu 80% adalah seperti kita. Cuma banser-banser yang muncul di televisi karena mereka uangnya banyak, mereka kaya. Karena saya kan 35 tahun di P3, saya tahu itu. Dan saya dijelaskan oleh Kiai Haji Yusuf Hasim, Ustadz Alfian, Anda harus didik nih anak-anak banser. Makanya ketika saya dilaporkan oleh banser ke polisi, saya nggak paham. Jadi banser 20% ke 80% itu adalah perlu mengalami reedukasi, dan itu yang harus dibuka kerannya nanti Pak Indra. Ya, teman-teman harus paham, dan ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Kiai Haji Hasim Muzadi, Pak Yusuf Hasim, pamannya Gus Dur. Nah, hal ini merupakan kerja perjuangan yang sistematis, militan, cerdas, tuntas. Jadi kalau sampai sore ini istri saya masih ada di sini, saya nggak paham. Karena saya tahu dari tadi pagi dalam kondisi beliau yang sebenarnya sampai saya bilang, Mama nggak usah hadir, boleh tidak hadir. Tapi artinya ini juga sama. Tadi sambil turun tangga, tadi sih saya pagi-pagi orientasi pengen pulang. Tapi pas tambah siang tambah seru. Nah, tahu yang seru jadi mana. Next. Penyiapan SDM di satu sisi, penyiapan peran di sisi lain. Mungkin ini perlu renungan buat kalau hari ini ada adik-adik kita, anak-anak kita, keponakan kita yang sedang SMP, mau gak kita memikirkan? Kalau memungkinkan, kalau sekarang dia kelas 1 SMP, mari kita bisikan, nah, Le, oh, Bu, kamu cepet hafalin 30 juz. Tamat SMP nanti, kamu masuk AMN, masuk SMP, SMA, Taruna. Iya penting ini. Kalau hari ini Pak Kostrat Kristen, Kadensus Kristen, Kapolri Kristen, salam dewe. Kalau kita nggak pernah nyekolin anak kita ke sana, walaupun boleh dibilang terlambat, minimal secara proyektif kita bisa berhitung. Kalau ada Indonesia Emas 2024, mari kita itu 20 tahun ke depan. Amirul hari ini, sekarang kelas berapa? Nah, pikirkan, nanti mau jadi apa? Tentu Mas Sigit akan memandu. Nanti bisa ngobrol juga, kita bisa cari titik sambung. Ambil peran-peran, jangan semuanya masuk ikip. Maaf ya, saya harus bilang begitu. Itu tanda-tanda orang susah. Iya, berikutnya kan ini kan ikip. Bukan saya menghina, saya juga dosen ikip. Maksud saya bagi tugas. Semuanya ikip. Ada yang mengambil fakultas hukum. Ada pengacara-pengacara kita ada satu-satu aja. Nah, ketika satu-satu mulai tua, Ahmad Lidan, Mahendra datang, Khazidudin begitu-gitu terus-terusan ujung-ujungnya nyerang pemilu. Iya, saya udah baca tulisan si Khazidudin. Penyiapan SDM satu sisi, pengambilan peran di sisi lain, kedua harus menjadi strategis dalam peran sejarah umat Islam Indonesia. Jadi artinya sini ada ambil peran. Kamu kelas 3 sekarang, yang penting jangan lupa belajar itu bukan hanya sekolah. Kenapa Rocky Gerung sekolah di beberapa tempat dia cuma ambil ijazahnya 1, filsafat saja? Kenapa kemudian MH Ainun Najib cuma 1 tahun 2 tahun digontor terus dia keluar, telah tetap menjadi mungkin dia mengalami melakukan kesalahan, dan kemudian dia robek ijazahnya? Karena orang sering menganggap ijazah itu sumber segala-galanya. Kalau saya komprominya ijazah jangan dirobek, disimpan aja rapi. Ya, tapi banyak baca, banyak tulis, mimpin demo, dan persiapkan untuk menjadi menteri atau menjadi wali kota Solo dan bupati Sukoharjo.
Gubernur diketawain Pak Herwanto. Berapa modalnya bro? Oke, next. Nah, ada sentra institusi umat yang dikelola secara profesional yang di masjid. Ketika ada Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah Sragen, apa yang akan diformatkan untuk Masjid Al-Fatah Cemani? Apa yang akan diformatkan Masjid Solihin? Saya pikir Pak Herwanto dan Pak Yusuf bolehlah kita nanti, walaupun tidak harus dibuat agenda serius, kita buatkan pola-pola. Dulu saya sempat mengeres 2 masjid dekat rumah saya, bukan Al-Jabar yang di Bandung. Ada Al-Jabar dan ada juga Ar-Royan. Tempat pengkaderan itu namanya Masjid Istiqomah. Jadi tiap-tiap masjid ambil peran saja, spesifikasi, dengan catatan bahwa pengurus masjid itu jangan pernah berpikir mundur. Pak Herwanto kalau nggak ada pemilih, jangan mundur Pak. Kalau tidak sampai mati pengen. Kalau bisa gitu. Karena kalau kita pengen mundur banyak yang senang. Terus terang saja, ya. Saya sudah dapat laporan di beberapa daerah, pengurus-pengurus itu diambil-ambilin alih oleh Banser. Bayangin Banser pengurus masjid, habis pengurus masjid malamnya dangdutan. Nggak tahu kalau anak Betawi bilang gila oleh gitu. Pergi ke Mekah, yang ini lagu-lagu Mars N, ya Allah. Bukan kita nggak setuju, itu kan di Mekah itu ada adabnya, ada rukunnya, ada syaratnya ya Pak ya. Ini malah buat nyanyi-nyanyian lagu-lagu buat Mars N itu lagu dia dinyanyikan di depan Ka'bah. Masjid, pasar. Ada satu tema yang pernah saya tugaskan kepada mahasiswa itu membuat revitalisasi pasar rakyat. Dibakarnya pasar Tanah Abang, dibakarnya pasar Curug Tanggerang, dibakarnya pasar Senen 3 titik pasar besar, dibakarnya pasar Klewer, dibakarnya pasar Turi. Yang unik kan pasar Klewer. Pasar Klewer itu dibakar, yang masuk penjara, yang memberitahu adanya yang membakar, bukan yang membakar. Halo, ngerti nggak? Jadi yang di penjara itu bukan yang membakar, tapi ada orang yang mengatakan pasar itu dibakar. Maka FX marah, lalu dikriminalisasi, ditangkap gara-gara dia bilang pasar dibakar. Belum pernah dibuktikan dibakar atau tidak, tapi saya berani sebut pasar-pasar dari tahun 2002 sampai 2010 ada 500 pasar yang dibakar. Kata siapa? Dalam acara di TV One tanggal 13 bulan Mei tahun 2010. Yaitu dinyatakan oleh Arswendo Atmowiloto, mengatakan fenomena pasar-pasar yang terbakar. Kenapa? Agar lumpuh potensi ekonomi pribumi. Tanah Abang dulu tahun 1972 sampai tahun 2000 itu dikenal dengan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Dari pasar Tanah Abang saja minimal 100, 500 sampai 1000 pesantren yang ada di Sumatera Barat itu tersantun. Dengan pasar Tanah Abang saja ada Lostasi. Tasikmalaya itu daerah basis perjuangan Islam dan pesantrennya jumlahnya ratusan. Itu disuplai oleh para pedagang-pedagang pasar. Tapi ketika tahun 2002 terjadi kebakaran alias dibakar, maka berebutlah antara Tommy Soeharto dengan Tommy Winata. Kita bisa tahu siapa yang menang. Akhirnya pasar yang dulunya 95% dimiliki oleh pribumi Muslim, orang Sumatera Barat, orang Jawa Barat, orang Arab, orang Betawi, dan sedikit Cina. Dikit Cina, tapi sekarang terbalik. Cinanya hampir dominan. Panjang uraiannya, kita next slide. Apa agenda umat kita? Agenda umat kontemporer. Kita harus sampai pada wilayah ini, dan ini mungkin membutuhkan pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal atau lebih serius lagi. Apa itu? Sosialisasi situasi persoalan umat secara nasional sehingga umat Islam memahami peta situasi. Presiden kita siapa yang akan kita pilih 2024 nanti? Gak usah Anda teriak dulu, orang belum ada pencalonan kok. Ini kita suka marah-marah, apalagi ibu-ibu. Kalau saya kritik Anies dikit aja udah ngamuk, sampai keluar grup. Jangan saya benci dengan Anies. Belum ada pencalonan, pendaftaran juga belum. Orang deklarasi duit aja belum juga. Jadi kita tuh kebiasaan gitu kayak hari mau makan anak kelinci. Nggak logis kita kan lihat
Dan saya nyatakan Bapak-bapak, saudara-saudara, maka itu jangan lupa nanti hadir hari Jumat subuh, kita akan bicara Ramadan bulan politik, purifikasi politik umat. Hari di Masjid Al-Merah. Al-Merah cuma satunya di Kalimantan. Nah, kalau Jumat kemarin kita bahas tentang menghancurkan mitos-mitos sekuler, ya, menjadi politisi bertauhid. Kajian politik. Ya, jadi kita ada pengajian politik yang sifatnya mungkin sebagai bentuk refleksi pengalaman saya ikut berpolitik secara praktis, nanti tinggal dibantu oleh ayat-ayat pendukung, ayat hadis-hadis yang kuat untuk agar gerakan berjalan. Dan saya membayangkan kalau kondisi si Alfian ini sehat, tidak diganggu pemanggilan kertas coklat, karena feeling saya ini akan diganggu-ganggu, makanya harus diperkuat doa-doanya. Jadi sosialisasi situasi persoalan umat, kita tidak bisa terus melihat orang luar, kita ke dalam. Ada ayat yang bukan buat kita, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal mereka terpecah belah. Siapa dia? Ya kita juga lah. Ya udah, ini udah akur belum? Menentukan tanggal 23 Maret sudah fix. Kalau Muhammadiyah sudah clear. Kalau saya udah umumkan dari kuliah subuh. Saya nggak mau berdebat kalau buat saya, karena Muhammadiyah dan Muslim mesti nggak sekedar asal ngomong, ya, melalui proses ilmiah, proses teknologi segala macam. Saya udah nggak ingin menyalahkan. Cuman ada orang begini, pokoknya kita harus beda dengan Muhammadiyah. Nah, itu yang nggak benar menurut saya. Itu namanya dengki. Kalau benar walaupun sama-sama benar, ya benar saja udah. Nggak usah karena pengen dianggap organisasi besar, pokoknya beda dengan Muhammadiyah. Bukan berarti Muhammadiyah benar, boleh saja Muhammadiyah itu tidak begitu tepat. Itulah hebatnya Soeharto. Perdebatan keras NU dan Muhammadiyah tentang apapun itu dibicarakan tertutup. Setelah mereka berembuk dengan segala solusi dan pilihan-pilihan diksi, narasi yang sampai kepada publik, itu hasil musyawarah. Ini kan enggak, jadi pakainya pakai premanisme organisasi. Kalau berbeda berarti musuh pemerintah, begitu terus. Susah ngomong terus. Nah, peta situasi, sejarah, dan resiko terburuk yang akan dihadapi oleh kaum muslimin dalam menegakkan Islam. Bukan berarti mereka Islam jelek, kita hitung. Ya, nggak habis waktunya. Ini si Cagi mereka minjem terus. Baru mulai tadi. Next. Kaderisasi di semua lini. Ya, di sini ada Bung Marfa, ada masih ada. Gimana Bung Marfa kalau nanti setelah musim GSG 3 kita adakan misalnya daurah khusus ustazah. Iya. Tapi Bu Etik harus turun. Pak Yusuf, Pak Darmanto, saudara-saudara di masing-masing di apa? Di prospek. Iya, di kondisi itu didatang sini jangan kayak kemarin. Udah didaftar tuh, nggak ada takut jadikan teroris kalau kata itu. Ada teroris tuh yang bisa ke sini teman-teman semua ya. Teroris tuh orang. Dia cuma dibayang-bayangin itu halusinasi kelompok Zionis menggunakan tangan kapal itu karena pada tahun 2010 Dai Bakhtiar itu sudah mendapatkan uang 100 M sehingga dia bikin gedung di Cibubur, gedungnya mewah tapi kosong. Nah, jadi biar ada isi ya. Dibuatlah Pak Herwanto teroris, Pak Indrato teroris gitu Pak. Jadi teroris itu cap cip cop, jadi begitu. Sedih Pak negeri kita, makanya nih kita harus cepat-cepat punya RT Islam yang bagus, ya bupati lurah tahu caranya. Nah, kaderisasi di semua lini, sektor aktivitas secara program berkelanjutan seharusnya dilakukan guna melahirkan SDM yang unggul di bidang masing-masing, memiliki militansi yang mengumat, mengindonesia dan mendunia. Ya, Amirul, antum nggak salah ikut hari ini, ya. Siap membela Islam di sana di Hakim ya? Hakim. Iya di sana. Tapi kalau kita ketemu sekarang masa bilang nggak kenal, ya bangga Nurul berbulan. Ya. Next. Sinergi potensi umat. Yo, masjid. Ada porsi tama. Mungkin nanti ada waktunya. Pak
Yusuf mengenalkan Pak Indratno dan timnya atau mungkin dengan saya ngobrol-ngobrol dengan Positama 30 menit Pak ya. Nah, kalau nanti kok bisa jadi Positama khusus mengadakan daurah. Kalau materi yang diangkat ini udah materi tadi itu kan kita tinggal mana aja kita mau ambil, ya kan? Dengan 2 tema tadi masjid dan pertahanan umat dan revisi dari hasil wajib keren kan Pak? 36 masjid wajib ikut, kalau yang nggak ikut coret jadi anggota Positama. Begitu. Nah, ada tapi ngaji. Sorry Pak Yusuf. Nah, sinergi potensi ini kita masuk dalam posisi-posisi yang bisa kita koneksikan, makanya pakai jarum tadi, pakai ragi tadi, pakai gula tadi. Ya. Saya pertama-tama tinggal di sini, saya sudah lebih dari 5 sampai 7 kali hadir di pertemuan-pertemuan pengkaderan khusus Muhammadiyah di Solo. Tapi karena mediator saya Dr. Bekti meninggal dunia, namanya Bekti Soeharto, dia meninggal, nggak ketemu lagi tuh sambungannya. Dengan Kokam saya sudah ketemu 2 kali, Kokam se-Jawa Tengah maupun Kokam Solo. Kalau dengan Banser, pernah 1 kali ada acara di sebelah mana di daerah Solo Raya. Gara-gara berfoto bersama dengan saya, mereka diancam pecat. Kasihan juga ya. Cuma foto doang Pak, sama saya Pak. Keperluan mereka nggak fair ya, masalah foto nggak boleh. Ya. Satu mereka terpengaruh di Banser Kokam Banser. Next. Distribusi dan promosi hal ini dilakukan secara terorganisir. Katakan kalau sekarang ini ada daurah 1, 2, 3, 4, bagaimana kita buat? Daurah 6 nanti tanggung jawab Boyolali. Boyolali diberi kewenangan untuk memobilisasi 10 masjid dan mengundang 7 kota kabupaten yang lain, 1 masjid mungkin 5. 5 kali 6, 30 tambah 10, 40. Boyolali tanggung jawab. Daurah. Karanganyar, Wonogiri. Gak usah lalu nanti mikir Alfian mau apa sih? Ya, Alfian mau hidup, mati masuk surga, itu doang dah. Distribusi promosi dilakukan secara terorganisir sehingga secara aplikasi terjadi sebaran peran yang merata. Bisa terhindar dari peran yang tumpang tindih, juga bisa diketahui peluang yang masih bisa digarap. Keren habis. Gak ada bosannya, apalagi nanti kalau udah sepakat daurah 1, 2, 3, 4, 5 kita ada CFP, nanti kan dari teman-teman seluruh alumni kan ada yang bisa menjadi pemberi materi. Sudah, nanti kita adakan coach, kita adakan micro teaching. Sebutkan ada siapa, misalnya dari sekitar 200 alumni, kita bisa cetak misalnya ada 10 sampai 15 orang. Sudah, nanti yang 15 itu kita ada pertemuan rutin. Saya bagian materi-materi yang dosis X. Nah, jadi saya mau pada tahap itu bakal muncul lagi. Nanti kalau ketemu dengan Pak Yusuf Yusuf, Pak Herwanto, Bapak semua yang di sini, tinggal ngasih aja kritik. Setafnya nih masalahnya, Anda keliru di sini, Anda bacaannya salah, harusnya begini. Nah ini bukunya perlu dibaca. Ya. Next, menumbuhkan budaya belajar, budaya bisnis dalam bingkai dakwah dan jihad sehingga generasi pelanjut perjuangan Islam merupakan SDM yang terpelajar. Artinya ketika di daerah-daerah tertentu mendatangkan Ustadz Abdul Somad sampai ada 5 juta orang yang mendengar karena beliau menjelaskan persoalan keagamaan. Ketika mendatangkan Ustadz Adi Hidayat dengan frekuensi tinggi dan tentu sama kita tahu kapan kita akan mendengarkan Ustadz politik yang berbicara lalu didengar. Orangnya bisa saya dan bisa yang lain. Bicara politik yang datang malah tambah sepi. Ya, jadi acara rencana 42 peserta. Ya. Itu mungkin kritik buat saya juga. Next. Clear ini Pak Yusuf. Jadi kita kerja. Ya, tapi belum ada bansernya. Baru ada Kopassus Junior. Jadi seragam Kokam ini kan seragam yang dulu dipakai oleh RPKAD. Dan memang ada pernyataan resmi dari para petinggi-petinggi Kopassus sehingga nggak bisa diganti karena memang ada ikatan historis. Ya, bukan gagah-gagahan dan bukan pengen pakai menyamakan, malah justru tetangga sebelah yang bikin pangkatan yang sama, gelar yang sama itu yang membuat agak geram ya, dengan nama provos, dengan nama apa yang disuruh baca Al-Fatihah nggak bisa. Itu kejadian Pak di Jakarta, tak begitu dihadang sama anak-anak, ada provos, banser, coba kamu baca Al-Fatihah, jumbo juga, jangan-jangan kayak bapaknya sih, ternyata mungkin Islam begitu tidak harus.
Next. Ayo semua, rekomendasi aksi kita yang pertama, jadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu, sumber inspirasi, sumber motivasi dalam melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Untuk ini kita butuh Ustaz Irfan, kita butuh Ustaz Ali, dan juga Ustazah Etik, Ustazah Marfu'ah, ya. Atau siapa di anak-anak kita nanti, agar kalau nanti saya waktu kita adakan daurah khusus pimpinan pondok pesantren yang mau, ya, Ustaz Azhar bisa diajarkan, kan bisa. Ya. Kalau yang lain merasa, oh masa gue diajar sama si Alfian, ya udah nggak usah. Ya, mau aja, karena kalau begitu-begitu nggak jadi. Jadi yang pertama, jadikan Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai sumber ilmu, sumber inspirasi, sumber motivasi. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Betulkah pemilu itu haram? Kalau dilihat dari adanya keberadaan ulama-ulama yang punya kefakihan, keilmuan dan punya basic akademis yang bagus, berarti ini ada dua opsi. Boleh ikut pemilu, boleh tidak. Ini yang boleh kerjakan, yang tidak sebaiknya jangan nyala-nyalain. Itu kan jelas-jelas tuh kalau kata Taufik Ismail. Yang di kanan jangan salah-salahkan yang di kiri. Yang di kiri jangan salah-salahkan yang di kanan. Atau menurut MZ,